Waktu terus berjalan, pengadilan rakyat, tidak tunggu pengadilan akhirat, pengadilan rakyat sebentar lagi bisa terjadi. Bila kekuasaan ini berganti, pasti terjadi pengadilan rakyat. Dan kami sudah mencatat siapa hakim-hakimnya, jaksanya, polisinya, juga Mahkamah Agungnya, ya, Jaksa Agungnya, semuanya lah kalian terlibat secara sistem kenegaraan ini. Nah, untuk itu kita berharap Selasa besok dengan legowo, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda Presiden kita semua, Republik Indonesia, bawalah ijazah asli Anda. Apa Anda nggak malu kita meninggalkan legasi yang parah nantinya, generasi palsu. Bayangkan generasi palsu, semua kebijakannya Anda palsu. Dalam beberapa jejak digital, saya melihat Egy Sujana terkesan begitu akrab dan mesra dengan para aktivis HTI. Orang yang bernama Ahmad Kosinudin yang sedang bersama-sama dengan Pak Egy Sujana, orang itu adalah aktivis HTI. Saya mengintip informasi dari sebuah media online. Ahmad Kosinudin pernah berkata bahwa jika khilafah tegak, maka HTI yang paling pantas menjadi khalifah. Kalau negara terlambat menyikapi ini, kalau aparat penegak hukum kita terlambat menyikapi ini, maka saya memprediksikan kurang lebih 10 tahun dari saat ini, Indonesia pecah. Jangan kita melihat gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai sebuah peristiwa hukum biasa. Karena sesungguh-sungguhnya ada makar besar. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin menyadarkan saudara-saudara semua bahwa bangsa kita hari ini sedang berhadap-hadapan dengan sebuah ancaman yang sangat serius. Bangsa Indonesia hari ini sedang berhadap-hadapan dengan potensi kehancuran yang pasti. Saya ulangi, bangsa Indonesia hari ini sedang berhadap-hadapan dengan potensi kehancuran yang pasti. Kalau negara terlambat menyikapi ini, kalau aparat penegak hukum kita terlambat menyikapi ini, maka saya bisa memprediksi kurang lebih 10 tahun lagi ke depan, terhitung hari ini, Indonesia pecah, hancur, dan luluh lantak. Dari mana analogi ini saya dapatkan? Berawal dari rasa penasaran saya terhadap Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, yang menjadi tim advokat yang mengadvokasi gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam beberapa jejak digital, saya melihat Egy Sujana terkesan begitu akrab dan mesra dengan para aktivis HTI. Dan hari ini, orang yang bernama Ahmad Kosinudin yang sedang bersama-sama dengan Pak Egy Sujana yang mengadvokasi gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Orang itu adalah aktivis HTI. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang menyadari bahwa sebenarnya gugatan ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo merupakan suatu persoalan serius karena menyangkut kedaulatan bangsa. Ini menyangkut kedaulatan bangsa. Sebenarnya Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Bambang Tri, mereka ini adalah orang-orang intelektual. Mereka paham sekali bahwa tidak mungkin seseorang bisa menggapai tahta RI 1 hanya berbekal ijazah palsu. Mereka paham sekali. Mereka mengerti sekali
bahwa itu sangatlah tidak mungkin. Tetapi kenapa mereka begitu ngotot? Kenapa mereka begitu ngeyel? Karena tujuan mereka bukan pembuktian apakah ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu. Itu bukanlah target mereka, bukan. Target mereka seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo terpancing dan kemudian Presiden bersedia melepaskan kebesarannya sebagai kepala negara. Kemudian datang ke pengadilan membawa ijazahnya untuk menunjukkan kepada pengadilan dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazahnya asli. Itu yang mereka harapkan. Karena ketika Presiden menyatakan bersedia menanggapi orang-orang ini, maka mereka punya peluang untuk mendesak pengadilan menetapkan status saksi tergugat terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang menjadi incaran mereka adalah ini. Mereka berharap agar Insinyur Haji Joko Widodo menyandang status saksi tergugat. Dan ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo seandainya telah menyandang status sebagai saksi tergugat, maka mereka kemudian akan mengupayakan tekanan agar Insinyur Haji Joko Widodo segera mengambil cuti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Inilah sebenarnya arah mereka. Inilah sebenarnya target mereka. Menurut saya, target dari orang-orang ini begitu telanjang dan mudah sekali untuk dibaca. Tetapi mungkin dasar orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka beranggapan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bodoh dan mudah sekali untuk dibodohi. Kira-kira seperti itu. Kita mengerti, kita bisa melihat, kita bisa menganalisis. Bahkan tanpa suatu pengkajian yang serius saja, kita bisa melihat sebenarnya kemana arah langkah orang-orang ini. Apa maksud dan tujuan mereka? Apa yang menjadi motivasi mereka? Apa yang menjadi target-target mereka? Kita bisa melihat itu dengan begitu sederhana. Nah, saya melihat bahwa negara dan aparat penegak hukum kita terkesan begitu meremehkan hal ini. Terkesan menganggap sepi dengan ancaman luar biasa yang hari ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saya melihat negara dan aparat penegak hukum kita terkesan menganggap sepi terhadap potensi kehancuran yang ada di depan mata kita hari ini. Potensi kehancurannya dari mana? Saya berangkat dari analogi sederhana nan menyesatkan yang diumbar oleh Egy Sujana, Ahmad Kosinudin. Itu terkesan masuk akal dan sangat menggiurkan. Tetapi sebenarnya itu merupakan pemahaman sesat dan menyesatkan. Seperti apa pemahaman itu? Kalau Insinyur Haji Joko Widodo berhasil dimakzulkan, maka jabatan yang selama ini diembannya tidak sah. Semua kesepakatan kerjasama dengan pemerintah luar negeri tidak sah. Semua utang-utang negara yang ditandatangani oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak sah. Dan itu semua menjadi batal seketika. Wow, kedengarannya sederhana sekali. Kedengarannya begitu indah dan menggiurkan. Dalam seketika saja utang negara kita selesai. Ini menarik sekali. Tetapi, pernahkah kita menganalisis pemahaman-pemahaman konyol yang diumbar oleh para sampah bangsa ini? Bagaimana mungkin sesederhana itu Anda akan menghapus
utang bangsa ini, sementara bahkan sejak Hindia Belanda saja Nusantara ini sudah memiliki hutang luar negeri. Nah, bagaimana mungkin orang-orang ini mengumbar pemahaman yang begitu sederhana bahwa apabila Insinyur Haji Joko Widodo berhasil dimakzulkan, maka Indonesia seketika akan bebas dari hutang luar negeri. Ini konyol dan sangat-sangat menyesatkan. Saya mengintip informasi dari sebuah media online. Ahmad Kosinudin pernah berkata bahwa jika khilafah tegak, maka HTI yang paling pantas menjadi khalifah. Nah, disinilah kita harus melek untuk melihat bahwa bangsa kita hari ini sedang berhadap-hadapan dengan sebuah ancaman yang sangat serius. Bangsa Indonesia hari ini sedang berhadap-hadapan dengan potensi kehancuran yang pasti. Dulu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dianggap sebagai pemberontak, perongrong negara, perongrong ideologi-ideologi bangsa. Bukan hanya dibubarkan, tetapi orang-orangnya ditumpas habis. Sayangnya, ada beberapa organisasi yang belakangan dianggap sebagai perongrong negara, perongrong ideologi-ideologi bangsa. Kemudian dibubarkan oleh pemerintah, tetapi orang-orangnya dibiarkan leluasa dan terus secara intens melancarkan rongrongan mereka terhadap pemerintah, terhadap aparat penegak hukum, terhadap ideologi-ideologi bangsa ini. Kalau negara terlambat menyikapi ini, kalau aparat penegak hukum kita terlambat menyikapi ini, maka saya memprediksikan kurang lebih 10 tahun dari saat ini, Indonesia pecah, hancur, dan luluh lantak. Jangan kita melihat gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai sebuah peristiwa hukum biasa. Karena sesungguh-sungguhnya ada makar besar di balik semua aksi yang mereka lakoni. Dan saat ini yang menjadi sasaran mereka adalah Presiden Jokowi melepaskan kebesarannya sebagai kepala negara dan kemudian mendatangi pengadilan sebagai personalnya untuk menunjukkan ijazahnya kepada pengadilan dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sebelum Insinyur Haji Joko Widodo mendatangi pengadilan, sudah pasti mereka akan mendesak pengadilan untuk menetapkan status saksi tergugat terhadap Insinyur Haji Joko Widodo. Dan setelah itu, mereka akan mendesak agar Insinyur Haji Joko Widodo harus mengambil cuti. Dan ketika seandainya itu terjadi, maka terjadilah kekosongan kepemimpinan bangsa ini. Nah, inilah sebenarnya situasi yang paling rawan. Situasi yang mereka nanti-nantikan. Situasi yang paling mereka harapkan. Untuk segera merebut, mengambil alih kekuasaan bangsa ini. Dan apabila mereka telah berhasil merebut kekuasaan bangsa ini, disinilah awal dari kehancuran besar bangsa Indonesia. Mari kita melek, mari kita sadar. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita kecolongan dan membiarkan bangsa ini terpecah belah, hancur luluh lantak. Maka yang akan kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan adalah penyesalan yang mengerikan. Saya Kristianto Yenoni, jaga hati. Bersama kita jaga NKRI. Dan tetap berBhinneka Tunggal Ika. Bravo! Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.